Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Diayu dengan NIM 520411315. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, pada video ini saya akan mengerjakan studi kasus saya dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode SAW alias Simple Additive Weighting. Nah, sedikit penjelasan metode SAW. Metode SAW ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Nah, konsep dasar metode SAW sendiri adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, metode SAW sendiri membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, salah satu penerapan metode SAW pada studi kasus saya adalah pemilihan alternatif terbaik untuk mencegah masalah kulit yang mungkin akan terjadi sesuai dengan jenis masker. Nah, tujuan dari studi kasus saya ini adalah yaitu melakukan pemilihan alternatif terbaik ditujukan untuk mencegah masalah kulit yang mungkin akan terjadi sesuai dengan jenis masker. Nah, di sini ada deskripsi masalahnya yang yaitu sebuah salon kecantikan ABC akan mengidentifikasi jenis masker wajah berdasarkan masalah kulit untuk menghasilkan kulit yang cerah dan mulus. Beberapa alternatif telah diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan untuk mencegah masalah kulit yang mungkin akan terjadi sesuai dengan jenis masker. Nah, selain itu saya memiliki di sini ada 4 yang menjadi alternatif, yaitu alternatif pertama ada climax, yang kedua ada submax, yang ketiga ada peel off mask, yang keempat ada exfoliating mask. Nah, selain ada alternatif di sini, saya juga mempunyai 3 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu ada K1 jenis kulit. Nah, di sini di jenis kulit ada kulit sensitif berbobot 1, kulit berjerawat berbobot 2, kulit normal berbobot 3. Nah, kriteria kedua ada kandungan. Nah, kandungan ini dimaksud dari kandungan dari masker yang tadi. Nah, di sini mengandung kolin berbobot 1, mengandung hyaluronic acid berbobot 2, dan mengandung antioksidan berbobot 3. Nah, kriteria ketiga ada aturan pemakaian yang dimana dimaksud aturan pemakaian masker yang tadi. Nah, di sini ada digunakan 1 kali seminggu berbobot 1, digunakan 2 kali seminggu berbobot 2, dan digunakan semalaman saat tidur berbobot 3. Di sini, di soal, pengambil keputusan memberikan bobot preferensi sebagai kriteria pertama 25%, kriteria kedua 30%, dan kriteria 3 15%. Nah, di sini kita lanjut ke bagian penyelesaian dengan metode SAW. Nah, di sini kita tentukan dulu masalahnya itu apa dan tujuannya seperti apa. Masalahnya yaitu sebuah salon kecantikan akan mengidentifikasi jenis masker wajah berdasarkan masalah kulit sesuai dengan alternatif dan kriteria yang ada. Sedangkan tujuannya adalah untuk menemukan pemilihan solusi yang paling cocok pada wajah sesuai dengan permasalahan kulitnya. Nah, di sini saya masukkan dalam tabel dan ada sifatnya juga. Di sini dengan kode K1, kriteria yang berarti kriteria 1 yaitu jenis kulit dan memiliki sifat benefit. Sebenarnya di sini ada benefit dan cost, tapi saya memilih untuk dengan sifat benefit ini. Nah, selanjutnya ada kriteria kedua yaitu kandungan yang sifatnya benefit juga, dan kriteria ketiga aturan pemakaian yang sifatnya benefit juga. Nah, selain kriteria, di sini juga saya mengelompokkan
kode alternatif, yang berarti A1 claim mass, yang kedua seed mass, A3 peel off mass, dan alternatif yang keempat A4 yaitu exfoliating mass. Nah, selanjutnya di sini saya menentukan nilai setiap kriteria dari setiap alternatif. Nah, alternatif pertama, K1 memiliki bobot nilai 2, K2 1, K3 2. Nah, sesuai dengan permasalahannya. Ada kulit sensitif, kulit berjerawat, kulit normal, nah, misalnya begini. A1 alternatif 1 yaitu clay mass dengan nilai setiap kriteria K1-nya nilainya 2, K2 1, K3 2. Nah, 2 1 2. Nah, berarti di sini memiliki kulit berjerawat yang mengandung kolin dan aturan pemakaian maskernya itu digunakan 2 kali seminggu. Nah, begitu juga seterusnya. Saya mengelompokkannya seperti ini. Nah, di sini saya juga membuat menyederhanakan nilai bobotnya. Nah, saya buat dengan bobot preferensinya W1, W2, W3. Nah, dari mana ini? Kita dapatkan dari sini, dari soalnya. Ada kriteria pertama, kedua, ketiga. Ada 25%, 30%, dan 15%. Nah, jadi 25%, 30%, dan 15% itu kita sederhanakan menjadi 0,25, 0,30, dan 0,15. Nah, selanjutnya kita ke bagian normalisasi terhadap matriks X menjadi matriks R. Nah, di sini kita melakukan yang pertama dulu, kriteria pertama. Di sini ada R11 yang artinya baris 1 kolom 1. Nah, kenapa di sini 2? Nah, kita lihat di sini. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1 itu ada angka 2. Nah, 2. Kita bagi dengan max. Nah, karena saya menggunakan benefit, jadi saya menggunakan rumus max. Kecuali kita menggunakan cost, kita menggunakan rumus min. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini max-nya kita masukkan ini. Kita masukkan nilai pada K1 ini. Nah, di sini ada 2, 3, 1, 2. Nah, di antara 2, 3, 1, 2 ini, kita mencari nilai max antara ini itu apa. Nah, nilai max-nya 3. Nah, jadi 2 bagi 3. Nah, 2 bagi 3 menghasilkan nilai 0,67. Nah, selanjutnya seperti itu. R12 berarti baris 1 di kolom kedua. Nah, di sini ada angka 3. Nah, angka 3. Nah, nilai maksnya masih sama 3. Jadi 3/3 sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada R13, nilainya 1, baris pertama kolom ketiga. Nah, di sini nilai maksnya 3, jadi 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Dan selanjutnya ada baris pertama kolom keempat ada angka 2, dan 2 bagi 3 sama dengan 0,67. Dan begitu juga selanjutnya. Nah, di sini kriteria kedua ada R21, yang berarti baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1. Kan kita mengambil kriteria kedua, jadi baris 2 kolom 1. Nah, seperti itu. Seperti itu selanjutnya. Hingga sampai kriteria ketiga R34. Nah, baris 3 kolom 4. Nah, baris 3 kolom 4. Nah, di sini ada 3. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke nilai preferensi setiap alternatif, yang artinya pada proses ini itu merupakan proses perhitungan untuk mencari nilai akhir yang disimbolkan dengan V yang didapat dari total hasil perhitungan bobot preferensi W tadi dikalikan dengan matriks ternormalisasi
ternormalisasikan R. Nah, di sini bobot preferensi W ini ada W1 0,25, W2 0,30, W3 0,15. Nah, bagaimana caranya kita menghitung hasil akhirnya? Ini cukup nilai akhir alternatif pertama W1 itu kita masukkan ini 0,25 dikali 0,67. Nah, 0,67 ini dari mana? Kita ambil dari R11. Ini 0,67. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan 0,30, ini W2, dikalikan dengan 0,33. Nah, kita ambil dari mana? Kita ambil dari K2. Nah, ini baris pertama ya. Semuanya baris pertama diambil semua dari baris pertama. 0,33. Nah, selanjutnya ditambah 0,15 dari mana? Ini dari W3, 0,15 dan dikalikan 0,67 dari R31, 0,67 sehingga menghasilkan 0,367. Nah, selanjutnya nilai akhir yang alternatif kedua, V2 itu kita masih sama, kita masukkan terlebih dahulu nilai bobot preferensi W ini, lalu dikalikan dari masing-masing ini nilai ternormalisasikan R. Nah, seperti itu. 0,25 dikalikan 1 ditambahkan 0,30 dikalikan 0,33 ditambah 0,15 dikalikan 0,33 seperti itu hingga menghasilkan 0,398. Maaf. Selanjutnya seperti itu hingga nilai akhir alternatif 4 V4 yang menghasilkan kita selesaikan dulu. Nilai akhir alternatif ketiga V3 itu 0,25 dikalikan 0,33 seperti ini. Selanjutnya 0,30 dikalikan 0,67 seperti ini, betul. Selanjutnya 0,15 dikalikan 0,67 sehingga mendapatkan hasil 0,384. Nah, selanjutnya ada V4. Di sini 0,25 dikalikan 0,67. Selanjutnya 0,30 dikalikan 1 ditambah 0,30 kali 1, kemudian ditambah 0,15 dikali 1. Nah, sehingga mendapatkan hasil 0,617. Nah, selanjutnya habis kita sudah selesai mencari nilai akhirnya, kita ke sini. Nah, di sini saya mengumpulkannya di sini di kolom. Nah, kita ke bagian perankingan. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa kode V1 dengan nilai 0,367, V2 dengan nilai 0,398, V3 dengan nilai 0,384, V4 dengan nilai 0,617. Nah, kita di sini bisa langsung menentukan siapa ranking pertama. Sehingga ranking keempat. Nah, di sini ranking pertama diraih ternyata oleh kode V4 ini, berarti alternatif 4. Nah, kita jangan lupa memberikan kesimpulan pada akhirnya ini. Jadi, kesimpulannya yaitu gini. Jadi, nilai preferensi terbesar terdapat pada V4. Sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif terbaik yang akan dipilih salon kecantikan untuk menemukan pemilihan solusi yang paling cocok pada wajah sesuai dengan permasalahan kulitnya adalah alternatif A4, yaitu exfoliating mask. Jadi permasalahan pada kulitnya dengan solusi menggunakan masker exfoliating mask itu sudah sangat cocok dengan cara pemakaiannya, permasalahan kulitnya hingga solusinya menggunakan masker exfoliating mask. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebetulan di sini saya sudah mencakarnya, sudah mencari hasilnya, jadi saya tinggal menjelaskan langkah-langkahnya mengerjakan menggunakan metode SAW.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak dapat teman-teman mengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.